Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan penuh sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami sehingga dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Kami sambut firman-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu tetap mengasihi walau dalam kekurangan. Tetap mengasihi walau dalam kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, salah satu hal yang sangat sulit kita lakukan adalah mengasihi di saat kita berada dalam kekurangan. Mengapa demikian? Karena kita selalu memahami dan melihat bahwa kasih atau mengasihi berarti kita memberikan sesuatu yang kelihatan atau materi kepada sesama kita. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, jemaat di Makedonia memperlihatkan kasih yang begitu luar biasa. Rasul Paulus menuliskan dalam ayat 3 dan ayat 2 dan ayat 3 bahwa walaupun mereka dicobai dalam pelbagai penderitaan,
tetapi sukacita mereka tetap meluap. Mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya akan kasih. Dalam penderitaan mereka, mereka tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka menghiburkan dan saling menguatkan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa memberi atau mengasihi bukan hanya memberikan sesuatu yang kelihatan, tetapi mengasihi juga bisa dalam bentuk kata dan perbuatan kita. Kita menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Kita mengunjungi orang yang sakit, mendoakan mereka, menguatkan orang yang lemah, dan menghibur orang yang berduka cita. Mengasihi harus dengan hati yang ikhlas dan tulus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengasihi dengan tulus adalah sebagai respon syukur kita atas kasih Allah yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Mengasihi dengan tulus adalah wujud dari ketaatan iman kita kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri telah mengajarkan kasih yang begitu luar biasa kepada kita. Apa yang kita miliki, baik itu harta, talenta, akal budi, dan sebagainya, semuanya adalah pemberian dari Tuhan yang seharusnya tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi kita pakai untuk saling menolong. Selalu ada hal dalam diri kita yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Bukan hanya harta yang bisa kita bagikan, tetapi juga talenta kita, juga kepintaran, ilmu, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain dalam kerelaan hati dan dalam hati yang tulus. Roh Kudus memampukan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, di mana kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga kesembuhan menjadi bagian mereka. Nama Tuhanlah yang kami puji dan kami permuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami berdoa untuk orang tua kekasih-kekasih kami yang dalam masa tuanya. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, iman, pengharapan kepada mereka, sehingga tetap merasakan penyertaan Tuhan dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari segala merbahaya,
sehingga kami boleh melalui hari ini dengan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ampuni dosa kami, terima kami yang datang kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.